menakutkan. Gonjang-ganjing konflik antara Ruben Onsu dan Sarwendah yang kian memanas ternyata tak cuma membuat publik serta netizen memanas hingga terbelah jadi dua kubu, tapi kini semakin merambat membuat sosok seperti Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang merasa perlu unjuk saran. Lantas, mengapa Irjen Pol Ricky Sitohang menyarankan Ruben bisa menuntut Sarwendah secara perdata maupun pidana? Ada apa gerangan? Sebaliknya, tidak seperti biasanya, Ruben tak lagi mau berdiam diri menghadapi sikap Sarwendah yang tak hanya menuding Ruben terlibat pinjol hingga dugaan selingkuh. Benarkah tapal batas kesabaran Ruben sudah mulai pecah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bola panas perseteruan dua mantan antara Ruben Onsu dan Sarwendah semakin menggulirkan babak demi babak baru kejutan. Ya, luar biasa menyedot perhatian publik serta netizen hingga membelah mereka menjadi dua kubu. Antara kubu tim Ruben Onsu dan tim pembela Sarwendah. Blunder panas ini kini bahkan menarik Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang. Mantan staf ahli manajemen Polri ini menyoroti perseteruan Sarwendah dan Ruben yang bukannya mereda, tapi malah semakin memanas dari hari ke hari. Tak pelak, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang menyuarakan agar baik Ruben maupun Sarwendah saling mendinginkan suasana dan menyelesaikan masalah secara baik-baik. Sebenarnya kalau melihat polemik rumah tangga seperti kayak gini, kenapa sih nggak diselesaikan secara cool antara kedua belah pihak? Kalaupun berpisah, janganlah berpisah dengan bertikai gitu ya. Masalah antara Ruben dia punya kelebihan dan kelemahan, dan Sarwendah juga punya kelebihan dan kelemahan. Saya sarankan untuk cool, karena ini kan masalah rahasia rumah tangga yang pernah kalian bina. Ngapain harus disebarluaskan keluar? Kalau orang lain nanti yang ada yang ngomporin, ada yang manas-manasin, supaya ini lebih rame. Nah, yang korban siapa? Korban kan kalian berdua juga, antara Sarwendah dan Ruben Onsu. Nah, menurut hemat saya sebelum masuk ke dalam mediasi yang kedua hari Kamis, ada baiknya Anda selesaikan secara keluarga. Ya, sudah lebih dari 2 bulan seteru panas antara Sarwendah dan Ruben Onsu pecah menghebohkan ruang publik. Dan sejak itu terus berkobar api konflik yang terus memanas. Bahkan dari hari ke hari semakin mencuatkan tudingan konflik baru. Yang berawal dari masalah nafkah anak 200 juta rupiah, merembet ke debt collector, hingga yang baru. Baru ini digulirkan Sarwendah, yakni tudingan bahwa Ruben terlilit hutang pinjol hingga dugaan selingkuh. Sebuah seteru konflik yang menurut Irjen Pol Ricky Sitohang rawan dikompori alias panasi oleh pihak ketiga di luar Ruben Onsu dan Sarwendah untuk semakin meletup panas dan meledak menjadi konflik besar. Yang ironisnya, dikuik Irjen Pol Ricky Sitohang bisa dimanfaatkan oleh pihak lain demi keuntungan mereka sendiri. Sampai kan akhirnya kalian membuka aib masing-masing kan. Membuka aib masing-masing ini apakah itu merupakan kelebihan Anda supaya publik mengetahui siapa sosokmu? Kalau andainya sosokmu itu adalah sosok yang positif, itu just oke aja. Tapi ini kan membuka aib yang negatif. Ada yang selingkuh lah, ada yang inilah, yang ada yang ngomporin lah. Nah, ini kan masing-masing kan menjadi ajang pertempuran yang tidak baik. Ingat bahwa para netizen ataupun kelompok masing-masing itu ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ini saya katakan ada yang mengkompori, ada yang membuat semakin membuming dan lain sebagainya. Sebagai pensiunan yang pernah menangani sederet kasus dan persoalan hukum, Irjen Pol Ricky Sitohang mengingatkan Sarwendah bahwa ibu dua anak ini tak punya hak untuk mengkebiri hak Ruben sebagai ayah kandung yang menginginkan porsi yang sama adil dalam mengasuh dan membesarkan anak. Sarwendah tidak punya hak untuk mengkebiri hak daripada Ruben Onsu. Kan dia mintakan kesetaraan dalam pengasuhan ini. Dan selalu saya ingatkan pihak ketiga jangan ikut campur tangan. Karena kamu tidak punya hak tentang masalah pengasuhan daripada hasil darah daging mereka berdua. Ini yang perlu saya ingatkan kepada kita semua. Nah, kalau bisa baik
kuasa hukum sebelah dan kuasa hukum sebelah juga ya menyatukan pendapat lah untuk mereka bisa berdamai dengan hati yang baik, sehingga sang anak ini jangan jadi eksploitasi untuk dibumingkan ke orang lain. Tak ada yang baik dari sebuah konflik. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Tak ada yang benar menang dalam setiap perseteruan. Tak heran jika Irjen Pol Ricky Sitohang pun memberikan sebuah saran ekstrim bahwa jika Sarwenda masih berkeras tak mau memberikan hak pengasuhan anak yang seharusnya didapatkan oleh Ruben, maka Irjen Pol Ricky Sitohang menyarankan agar Ruben bisa menuntut Sarwenda secara perdata maupun pidana. Nah, kalau seandainya masih bertahan berkeras, Sarwenda tidak memberikan hak pengasuhan kepada si anaknya ini, hasil darah mereka ini, Ruben bisa menuntut baik secara perdata maupun pidana. Pihak ketiga yang campur tangan, pidanakan saja. Kamu menghalang-halangi hak saya untuk bertemu dengan anak darah daging saya. Gitu kira-kira ya. Sementara itu, kini Ruben Onsu pun bahkan tak lagi sudi berdiam diri menghadapi setiap aksi dan tudingan dari Sarwenda. Benarkah Ruben sudah kehabisan tapal batas kesabaran? Pemirsa, Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Mengejutkan, tapi ini fakta yang terjadi 2 bulan lebih perang konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda bergulir. Tapi hingga kini konflik ini tak menunjukkan tanda bakal reda dan berujung damai sama sekali. Bagaimana tidak, masalah yang awalnya hanya berasal dari keluhan Ruben yang menginginkan porsi adil untuk bisa bersama anak, kini jadi semakin melebar disertai geger dan pengakuan Sarwenda yang menguak blunder panas satu ke blunder panas lainnya. Mulai dari nafkah anak 200 juta yang heboh luar biasa menuai reaksi publik. Hingga kini curhatan Sarwenda ke podcast Denny Sumargo pun menggulirkan blunder tudingan Ruben terlilit hutang pinjol hingga dugaan perselingkuhan. Kalau gue kan nggak tinggal di situ, lu tinggal ngomong sama aja kayak lu dapat barang paket. Kalau nggak ada namanya di situ, ya lu bilang aja nggak ada, selesai. Iya nggak? Kalau lu merasa terganggu, apalagi itu mengganggu anak katanya, ya lu lapor polisi. Lu nggak lapor polisi, lapor ke polisi. Head comment lu lapor polisi. Orang yang datang mengganggu lu, yang merasa terusik, lu nggak lapor polisi, aneh. Yang sontak saja menjulangkan tanya. Mungkinkah tapal batas kesabaran Ruben akhirnya pecah hingga memilih untuk tak lagi diam menghadapi Sarwenda? Entahlah, yang jelas Ruben yang dulu bukanlah Ruben yang sekarang, yang tak lagi bisa diam dan mengalah seperti dulu lagi. Buktinya, kini setiap aksi dan tudingan Sarwenda tak lagi dibalas dengan sikap diam oleh Ruben, melainkan sanggahan yang telak menohok tudingan Sarwenda sendiri. Buktinya, ketika Sarwenda mengunggah tulisan di sosmed bahwa 11 tahun menikah dengan Ruben, Sarwenda memendam sakit hati akibat dugaan perselingkuhan sang mantan hingga pecah pertengkaran hebat dan berujung Ruben pergi meninggalkan rumah. Yang langsung dijawab instan oleh Ruben, bahkan saat melakukan siaran live di sosial media. Lu 11 tahun yang lu pendam lah, gua 11 tahun diem aja ke lu. Lu ngomong gua pergi ninggalin rumah, lu 3 kali ninggalin rumah. Pokoknya mau salah mau bener harus gue minta maaf. Jadi kalau ada yang ngomong, kenapa lu minta maaf? Ya wajib untuk mengalah. Ternyata maaf itu jadi senjata dia sekarang. Oh nggak bisa deh. Gue mengalah aja, gue mengalah. Oh ternyata bingung juga ya, mengalah jadi pegangan. Jadi salah. Ngoceh, dibilang comel banget. Ya lu ngebatin sendiri. Itu yang terjadi. Ada aja ya. Nah gue juga menghormati perempuan, gue juga menghormati ibu gue, sayang banget gue malah sama ibu gue. Tapi jenis perempuan yang gimana dulu? Kita dandanin dia, kita dandanin biar dia cakep ya, biar dia ada kelasnya gitu. Ye, probor kita nempel juga perhiasan di tangan, kita dandanin dia yang bagus, biar cakep gitu. Dia biar ini, deh, udah cakep nginjek. Mengapa
mengapa Sarwendah mengunggah video pertengkarannya dengan Ruben di tahun 2024 lalu. Benarkah terkait Sarwendah yang konon bakal melakukan aksi jualan secara live kembali di sosmed? Pemirsa, Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Konflik panjang antara Ruben Onsu dan Sarwendah menuai geger luar biasa. Ketika jelang sidang mediasi kedua gugatan hak asuh anak Ruben digelar, Sarwendah mengeluarkan rekaman video CCTV rumahnya. Di mana, jika pihak Ruben hanya menggulirkan video tersebut dalam hitungan detik, Sarwendah justru mengutas video tersebut dalam durasi yang lebih lama. Dan video tersebut mengandung bom kejutan. Karena tak hanya membongkar momen pertengkaran Ruben dan Sarwendah yang diwarnai tantrum teriakan histeris sang mantan, tapi juga dugaan selingkuh yang mewarnai rumah tangganya. Yang dilengkapi Sarwendah dengan tulisan di laman akun sosmednya yang ditulis seperti ini. 2017, saya mengetahui adanya perselingkuhan. Saat itu beliau mengaku kesalahannya, meminta maaf dan berjanji untuk berubah. Saya melihat betapa kerasnya beliau berjuang mencari nafkah dan membangun keluarga kami. Karena itu, saya memilih untuk tetap bertahan dan berharap semuanya benar-benar bisa berubah. Namun kepercayaan itu kembali runtuh oleh perselingkuhan beliau yang berikutnya. Saat kondisi keuangan keluarga sedang sulit, tetapi saya mengetahui ada pengeluaran dalam jumlah besar untuk selingkuhannya itu. Reaksi saya dalam video tersebut memang salah dan saya tidak membenarkannya. Di satu sisi saya masih menyayangi keluarga saya. Di sisi lain saya melihat keluarga yang saya perjuangkan hancur di depan mata saya. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Yang sontak saja menjulangkan tanya, ada apa dengan Sarwendah? Mengapa Sarwendah kembali mengungkit konflik pernikahannya yang dulu yang kini bahkan sudah tutup buku? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.